Waktu kecil sekali saya punya cita-cita sebagai tentara dulu sebenarnya. Tapi kemudian kan mengikuti proses pendidikan, kemudian saya sempat bercita-cita sebagai guru. Ya, karena memang passion saya itu pada mengajar. Sekian bulan yang lalu pada Hari Pers Nasional kita ketemu di hotel, saya panggil langsung Tuan Presiden. Tuan Guru Bajang Zainul Majdi, inilah pemimpin kita dari Sabang sampai Merauke. Sambutlah pemimpin baru yang muda dan berkarisma. Baik, Tuan Guru, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Arfia sehat ya? Alhamdulillah sehat. Untuk pemirsa Haramain TV juga, semoga semua sehat walafiat dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Tuan Guru kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah. 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 Senang sekali Tuan Guru hari ini bisa berjumpa dengan Tuan Guru. Sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Sama-sama. Baik Tuan Guru, dalam rangka Milad Pondok Pesantren Madinah Haramain yang ke-1 Windu, kami tim Haramain TV ingin menggali biografi Tuan Guru dari lahir hingga sekarang ini, supaya generasi milenial khususnya para santri bisa mengikuti jejak kesuksesan Tuan Guru. Baik Tuan Guru, kalau boleh tahu kapan dan di mana Tuan Guru dilahirkan? Bismillahirrahmanirrahim. Saya lahir itu di Pancor, 31 Mei 1972. Ya, Lalu, Lombok Timur. Lombok Timur. Berarti memang dari kecil sudah dibesarkan di Lombok ya Tuan Guru? Iya, saya kecil, lahir kecil dan dewasa juga di Lombok. Lalu bagaimana masa-masa belajar Tuan Guru dari kecil, dari sekolah dasar hingga ke perguruan tinggi? Saya waktu SD itu di Mataram, ya. Jadi SD 3, sekarang SD 6 namanya. Lancar alhamdulillah, kemudian setelah itu melanjutkan di Muallimin, di Pondok Pesantren Darun Nahdlatain Nahdlatul Wathon Pancor. Selesai Muallimin, setelah itu berangkat ke Kairo. Berapa tahun Tuan Guru belajar di Kairo? Saya di Kairo itu kalau dihitung S1 4 tahun, S2 itu 4 tahun juga. Kemudian untuk S3 yang menulis agak lama ya. Jadi mungkin lebih dari 10 tahun. Lumayan lama ya Tuan Guru. Lalu ketika kuliah dulu, apa Tuan Guru aktif dalam organisasi kemahasiswaan? Iya, waktu itu saya aktif di keluarga mahasiswa Nusa Tenggara Barat yang ada di Kairo. Jadi di Kairo itu mahasiswa Indonesia itu memiliki organisasi kedaerahan masing-masing. Nah, saya aktif di organisasi keluarga mahasiswa NTB, juga aktif di HPMI, Himpunan Pelajar dan Mahasiswa Indonesia. Termasuk juga saya aktif di KMNU pada waktu itu, ya, khususnya di divisi penerbitannya, ya. Itu beberapa kegiatan di Kairo dulu. Lalu sejak kapan Tuan Guru tertarik di dunia dakwah Islamnya hingga bisa seperti sekarang ini Tuan Guru? Orang yang belajar di Al-Azhar itu kan memang ditempa untuk menjadi seorang da'i. Dalam arti kemanapun dia pergi, ya, dimanapun dia berkiprah, dia membawa semangat dakwah. Dakwah itu kan menyebarkan nilai-nilai Islam. Tentu secara kontekstual sesuai dengan kondisi, situasi, tempat di mana kita berada. Jadi saya pikir semangat dakwah itu mulai tertanam ya sejak awal ya. Bahkan ketika masih di pondok pesantren dan kemudian menjadi lebih kuat ketika sudah kuliah di Al-Azhar Kairo. Apa ini cita-cita Tuan Guru dari sejak kecil? Saya tidak pernah punya cita-cita secara khusus ya sebagai juru dakwah. Waktu kecil sekali saya punya cita-cita sebagai tentara dulu sebenarnya. Tapi kemudian kan mengikuti proses pendidikan, kemudian saya sempat bercita-cita sebagai guru, ya, karena memang passion saya itu pada mengajar. Lalu kemudian ya aktif di Ormas, ya, di Nahdlatul Wathon, mengajar di kampus gitu dan berdakwahlah secara umum.
Di beberapa seminar Tuan Guru sering menyampaikan tentang Islam Wasatiyah. Nah, Ya. apa itu Islam Wasatiyah itu, Tuan Guru? Islam Wasatiyah itu sebenarnya istilah yang mencerminkan sikap beragama yang bercirikan sikap yang moderat, ya. Dan wasatiyah itu sesungguhnya kan terambil dari Al-Quran dan hadis. Dari Al-Quran disebutkan wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata, umat pertengahan. Dari kata pertengahan itu kemudian diambil istilah wasatiyah. Kemudian di dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam juga disebutkan bahwa inna dina yusrun wala yushadad dina ahadun illa ghalaba. Bahwa agama Islam ini agama yang Allah turunkan dalam keadaan mudah. Allah yang memudahkan. Dalam arti ajaran-ajarannya itu dapat dilaksanakan dengan baik, ya, dengan proporsional, ya, tanpa ada katakanlah sikap-sikap yang berlebihan. Jadi wasatiyah itu adalah moderasi beragama. Baik, Tuan Guru. Kemudian sebagai tokoh nasional, apa harapan-harapan yang belum bisa Tuan Guru capai hingga saat ini? Saya orang yang punya prinsip dan pandangan bahwa sesungguhnya tidak ada yang tidak tercapai. Karena bagi saya kan apa yang kita peroleh hari ini itulah yang maksimal yang kita ikhtiarkan. Karena itu saya tidak pernah kehilangan kata bersyukur, ya. Dan harapan-harapan, ya, yang saya punya terkait misalnya dengan kiprah, katakanlah kiprah akademik, ya. Keinginan untuk bagaimana pondok pesantren misalnya atau organisasi dakwah yang saya pimpin itu bisa lebih menyebar, misalnya kan Nahdlatul Wathon, ya. Nah, saya memaknakan itu bukan sebagai cita-cita yang belum tercapai, tapi sebagai tugas yang akan datang, ya. Jadi tidak ada cita-cita yang tidak tercapai, yang ada adalah tugas-tugas di masa yang akan datang yang harus kita laksanakan dengan baik. Baik, Tuan Guru. Pesan apa yang ingin Tuan Guru sampaikan kepada generasi milenial, khususnya para santri? Pertama, filosofi Iqra. Belajar, ya. Belajar yang menurut saya titik berangkatnya adalah kesadaran bahwa belajar itu perintah agama. Sumber-sumber pembelajaran itu Allah bukakan sangat luas. Kalau kita ada Al-Quran, ada hadis, dan ada ilmu-ilmu yang tidak terbatas. Itu semua sumber pembelajaran. Dan yang saya harapkan ketika proses anak-anak muda, generasi sekarang ini untuk belajar, saya berharap anak-anak muda tetap memiliki nilai-nilai, ya, akhlak, etika, ya, adab yang tetap dijaga dan dipelihara. Karena tanpa adab, tanpa akhlak, ilmu itu sulit akan membawa kebaikan. Jadi harapan saya itu anak-anak milenial itu punya etos belajar yang kuat. Kemudian yang kedua, melihat masa depan itu dengan optimis. Jadi jangan terbawa oleh narasi-narasi yang pesimis. Apalagi dengan ungkapan-ungkapan yang mengecilkan potensi kita, ya. Dalam agama Islam, umat Islam itu diperintahkan untuk selalu optimis dalam keadaan apapun. Kemudian yang terakhir menurut saya, generasi muslimah sekarang, anak-anak milenial itu harus membangun jaringan kebaikan, ya. Jadi jejaring kebaikan dalam arti, ya, sejak awal sekali, misalnya Siti Arfiah, ya, dengan teman-teman ini semua, ini tidak hanya sekedar bersahabat bersama-sama gitu, satu kelas, satu angkatan, tapi juga berusaha menyamakan visi dari sekarang.
Karena pengalaman saya, yang menemani saya berjuang sekian puluh tahun adalah orang-orang yang saya sudah kenal lama sekali. Jadi ketika kita belajar, kita juga mencoba untuk membangun jaringan kebaikan. Baik itu dalam konteks ilmu pengetahuan, ataupun dalam konteks dakwah dan kiprah kita nanti ketika sudah dewasa. Itu saya pesankan betul ya. Jadi membangun jejaring kebaikan. Baik Tuan Guru, terima kasih atas kesempatan yang telah Tuan Guru berikan. Sama-sama. Sebelum kami tutup wawancara kami, Pondok Pesantren Nurul Haramain sebentar lagi akan merayakan milad yang ke-8 tahun atau 1 minggu. Mungkin mohon kiranya Tuan Guru mengucapkan ucapan selamat kepada pondok kami tercinta. Baik, saya Tuan Guru Bajang menyampaikan tahniah ya. Ucapan selamat kepada seluruh keluarga besar Pondok Pesantren Nurul Haramain Nahdlatul Wathon Bogor yang akan bertasyakur ya, ulang tahun atau milad yang ke-8. Usia 8 tahun itu relatif masih muda, tetapi kemudaan itu hendaklah menjadi sumber energi ya, untuk terus membangun Nurul Haramain lebih maju lagi di masa-masa yang akan datang. Luar biasa potensinya. Saya berharap seluruh keluarga besar Nurul Haramain kompak semuanya, mulai dari para santri-santriwatinya dan semuanya. Tidak ada cita-cita yang terlalu berat untuk dicapai dengan kebersamaan. Jadi selamat sekali lagi untuk Nurul Haramain, panjang umur dalam keberkahan dan terus menebarkan ilmu-ilmu yang bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik Tuan Guru, terima kasih atas ucapan dan doanya. Sama-sama. Sukses selalu ya Ananda semua. Baik sahabat Haramain TV, demikian wawancara kami dengan Tuan Guru Bajang Dr. Kiai Haji Muhammad Zainul Majidi MA. Semoga wawancara kali ini dapat memberi inspirasi banyak generasi milenial, khususnya para santri yang ingin sukses seperti beliau. Baik, terima kasih telah menonton wawancara pada kali ini. Semoga bermanfaat. Saya Siti Arfia. Sampai jumpa di wawancara berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.